Saya Vivi Rahmawati di sini akan menjelaskan materi tentang perbandingan hukum keluarga Islam di Indonesia dan hukum keluarga Islam di negara Pakistan. Berikut penjelasannya. Indonesia, ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, peraturan hukum keluarga di negara Pakistan. Negara Pakistan atau resminya bernama Republik Islam Pakistan adalah sebuah negara di Asia Selatan berpendudukan kurang lebih 179,2 juta jiwa pada tahun 2012, sehingga merupakan negara muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Landasan hukum utama mengenai hukum keluarga di negara Pakistan sejak sebelum merdeka, semasa masih berada di bawah jajahan Inggris, orang-orang Islam telah memiliki sebuah undang-undang tentang hukum keluarga, yaitu Undang-Undang Penerapan Hukum Status Pribadi Muslim. Nah, dari penjelasan hukum keluarga Islam antara kedua negara tersebut, terdapat ketentuan apa saja di dalamnya. Mari kita simak selanjutnya. Ketentuan yang pertama yaitu mengenai batas usia minimal perkawinan. Batas usia di setiap negara itu berbeda-beda sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada di negara tersebut. Batas usia perkawinan di Indonesia untuk laki-laki dan perempuan sama-sama umur 19 tahun. Diatur dalam PP nomor 16 tahun 2019 pasal ke-7. Batas usia minimal perkawinan di negara Pakistan diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1929. Ketentuan yang kedua yaitu mengenai pencatatan perkawinan. Bagaimana pencatatan perkawinan antara kedua negara tersebut? Mengenai pencatatan perkawinan di negara Pakistan, itu diatur melalui Section 5, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat oleh petugas yang ditetapkan pemerintah. Jika perkawinan itu terjadi di luar Pakistan, maka satu lembar tembusan catatan itu disampaikan kepada petugas pencatat nikah di wilayah di mana si pengantin perempuan bertempat tinggal. Selanjutnya, pencatatan perkawinan di negara Indonesia. Untuk prosedur pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan bisa dilihat pada pasal 5 sampai pasal 9, pasal 10 sampai pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan yang ketiga yaitu mengenai mahar perkawinan. Bagaimana penentuan mahar perkawinan di antara kedua negara tersebut? Di negara Pakistan, terkait mahar dalam perkawinan di Pakistan, terdapat tradisi di mana para orang tua calon mempelai perempuan berlomba-lomba menetapkan jumlah mahar dan pemberian lainnya di seputar perkawinan yang amat tinggi nilainya, sehingga dapat memberatkan pihak keluarga laki-laki. Itulah sebabnya telah dikeluarkan sebuah undang-undang tersendiri yang mana mengatur batas maksimum nilai mahar dan biaya perkawinan itu, bukan batas minimumnya. Selanjutnya, mahar di negara Indonesia. Mahar secara etimologi berarti mas kawin. Di negara Indonesia, mahar diatur dalam perspektif KHI, Kompilasi Hukum Islam. Terdapat pada bab 5 pasal 30 sampai 38. Pasal tersebut yang berbunyi pasal 30. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita, yang mana jumlah bentuk jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
Pasal 31. Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pasal 32. Mahar diberikan kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Dan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Pasal 34. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Dan kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dengan keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Pasal 35. Suami yang mentalak istrinya qabla al-duhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Dan apabila suami meninggal dunia qabla al-duhul tetapi besarnya mahar tetap ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil. Pasal 36. Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang lain yang sama nilainya, atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Pasal 37. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke pengadilan agama. Pasal ke-38. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, akan tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, maka penyerahan mahar dianggap lunas. Dan apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, maka dianggap mahar masih belum dibayar. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua.